Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi, dan bacaan kita sebelum beraktivitas di hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 31 sampai 43 demikian. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos Allah orang Moab, dan kepada Milkom Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu satu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita pun bisa jatuh. Saudara sekalian, siapa yang dapat menduga orang yang dahulu sangat setia dapat berubah setia sedemikian drastis? Di awal pemerintahannya Salomo adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Sayangnya dalam perjalanan waktu Salomo berubah setia. Siapa yang tak tahu Salomo? Raja Israel yang penuh hikmat dan kekayaan yang terkenal sampai kepada semua raja-raja di sekitar wilayah kerajaannya. Mereka semua tercengang-cengang bagaimana Tuhan berkarya luar biasa dalam hidupnya. Namun siapa sangka Allah menghukumnya dengan cara yang sulit diterima nalar pikir kita. Allah yang memberkati, Allah juga yang menghukumnya. Sungguh tragis, saudara sekalian. Mengapakah Salomo diperlakukan demikian oleh Allah? Karena ia meninggalkan hikmat dari Tuhan yang telah dimintanya kepada Tuhan sejak dari awal pemerintahannya, di masa mudanya. Ia terpedaya oleh godaan penyembahan berhala yang datang dari istri dan gundiknya. Tak tanggung-tanggung, Salomo menikah dengan 700 istri dan dari kaum bangsawan, ditambah dengan 300 gundik. Jadi Salomo memiliki 1000 istri. Wow, jumlah yang luar biasa, saudara sekalian. Dan karenanya Allah tersingkir dengan kehadiran mereka. Allah menghukum dengan cara memecah kerajaan yang dulu dipersatukan oleh Daud ayahnya. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dikuasai oleh dinasti Daud ini. Itu pun karena Allah mengasihi dan mengingat janjinya kepada Daud. Allah telah membangkitkan lawan-lawan bagi Salomo, baik dari luar maupun dari dalam kerajaannya sendiri. Ada 3 musuh utama yang melawan Salomo yang kita lihat dalam teks bagian ini.
Pertama, Hadad yang lolos dari pembantaian Yoab. Ia lari mengungsi ke Mesir, dan keberadaan Hadad menjadi petaka bagi Salomo. Yang kedua, putra Eliada, Damsyik yang dikuasainya. Ini menjadi ancaman karena jalur perdagangan di timur pada waktu itu dapat direbutnya. Dan yang ketiga adalah Yerobeam, kepandaian dan berkat yang luar biasa menjadi daya tarik bagi banyak orang. Dan letak kesalahan Salomo adalah ia meninggalkan Allah dan menyembah ilah istri dari gundik-gundiknya. Saudara sekalian, tentu tidak sedikit orang percaya saat ini yang tergoda mengorbankan iman karena kepentingan dan kenikmatan duniawinya. Tak jauh-jauh saudara sekalian, sekitar masalah pasangan hidup, kekayaan dan jabatan. Ada banyak orang oleh karena pasangan hidup mereka bisa meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang karena kekayaan dapat meninggalkan Tuhan. Dan karena jabatan yang prestisius mereka bisa meninggalkan Tuhan. Kenikmatan dunia yang kadang menyilaukan bisa membuat orang percaya tergelincir. Dunia memang memberi tawaran yang menggiurkan. Kesetiaan menjadi penting sebab merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan. Tuhan menuntut kesetiaan karena Ia sendiri adalah setia. Menjaga kesetiaan dilakukan dengan tetap intim dengan Tuhan. Karena itu saudara sekalian, setialah dan berjaga-jagalah agar tidak menjadi lemah dan mengalami kekalahan tragis. Saudara-saudaraku, pelajaran penting yang kita pelajari dari perjalanan hidup dan pelayanan Salomo adalah bahwa setiap manusia memiliki kerentanan untuk jatuh. Tak ada yang cukup kuat atau kebal terhadap kejatuhan. Dan tak ada seorang pun yang cukup kuat untuk bertahan dengan kekuatannya sendiri. Jika Salomo bisa jatuh, kita pun juga memiliki potensi untuk jatuh. Kecuali karena kekuatan dari Roh Kudus yang tetap berkarya atas kehidupan seseorang. Maka bergantung dan berserah serta selalu meletakkan dasar kehidupan di atas firman Tuhan adalah selalu satu jawab. Kita akan bisa bertahan sampai pada akhirnya. Penting untuk selalu waspada tentang sumber pencobaan, saudara sekalian. Pilihan taman hidup amat penting untuk diperhatikan. Jelas sampai hari ini firman Tuhan ini tak berubah. Setiap umat Tuhan wajib memilih pasangan hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kesetiaan pada firman Tuhan menjadi dasar dari segala kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Salomo yang begitu perkasa, yang Tuhan pakai secara luar biasa, yang memiliki hikmat dan takut akan Tuhan sedemikian besar. Namun pagi ini telah membukakan mata kami, bahwa pada akhirnya setiap manusia dapat memiliki potensi untuk jatuh. Setiap manusia tidak kebal untuk menyingkir dan jauh dari Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, biarkanlah pelajaran yang kami terima dari Salomo pada pagi ini menjadi pegangan kami. Satu-satunya kami bisa bertahan dan kuat adalah pada waktu kami tetap waspada di dalam firman Tuhan. Pada waktu kami bergantung dan berserah sepenuhnya, serta meletakkan dasar hidup kami di atas firman-Mu, kami bisa bertahan untuk melewati berbagai bentuk pencobaan yang datang. Kepadamu ya Bapa di sorga kami berseru pada pagi ini. Berkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Dalam segenap kehidupan mereka, tolonglah ya Tuhan, sertailah mereka. Supaya mereka tetap bergantung kepadamu dan sadar serta waspada bahwa kami manusia yang rentan dan rapuh. Kami hanya bisa bertahan jikalau Tuhan bersama kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam sepanjang hari ini, beserta seluruh anggota keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, agar kami kuat melewati segala perjalanan hidup yang Tuhan izinkan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.